Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama gue Pelita Hati, tentunya di podcast yang luar biasa yang membahas trik, tips dan juga cerita seru dan tentunya para pendengar juga bisa berpartisipasi menanyakan sesuatu perihal persoalan pribadi dan juga tentunya yang pernah dialami semasa hidup, kisah inspiratif dan lain sebagainya. Dan kemarin saya sempat ditanya oleh salah seorang teman di WA, dia galau sekali baru putus cinta seperti itu dan ya usianya sekitar 28-an, 29 dan eh, dia cerita kepada saya bahwa dia trauma dengan berpasangan, artinya dia memang belum menikah dan selalu saja putus, cari pacar baru putus lagi, cari pacar baru putus lagi, jadi pacaran tidak lebih dari 3 bulan sampai 5 bulanan seperti itu. Ada juga yang dia juga menceritakan temannya yang pacaran selama 3 sampai 4 tahun, terus nikah 1 tahun setengah, cerai, terus kemudian berpisah, hidup masing-masing dan punya konsep ya udah hidup tuh tinggal eh, sendiri aja, aku nggak mau hidup yang sampai mungkin sifatnya berpasang-pasangan yang kayak gitu-gitulah ya. Tapi before I talk about my apa ya idea tentang pertanyaan itu juga. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini sekarang juga dan gratis juga kok, dan kalian bisa share karena ini juga termasuk inspiratif. Bagi yang ini inspirasi ya, tapi bagian ini cuma omongan sampah doang, ya udah kalian bisa nyetir di mobil dan dengerin podcast ini just free gitu. Like juga serta tinggalkan komen yang tentunya komen yang sopan. Tidak sopan juga nggak apa-apa, tidak akan saya blokir seperti itu. Jadi pertanyaannya bukan pertanyaan ya, tapi lebih 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 kepada dia atau teman saya ini, atau nggak usah teman lah ya, ada beberapa orang juga yang memiliki konsep ya udah deh saya mending sendiri aja seperti itu. Nah, pertanyaannya tuh sebetulnya dua. Pertanyaan pertama adalah menyendiri seperti itu alias trauma dan tidak mau melanjutkan hubungan dengan orang lain itu bagus atau enggak sih? Itu satu. Yang kedua, lebih bagus mana berpasangan atau seorang itu menikah atau punya pacar begitu ya, atau dia tuh ya mending hidup sendiri aja mandiri tanpa punya anak. Saya lupa tuh kalau di luar negeri itu istilahnya apa, tapi sudah banyak sekali generasi sekarang. Sorry banget ini saya tidak bisa googling dan nggak bisa pegang HP karena eh, kayak ditodong gitu loh, ngerti nggak sih, kayak ajang Miss Universe or Miss World yang top 5, terus kemudian di sama dewan jurinya disodorin mic dan lalu kemudian ditodongin satu buah pertanyaan kayak gitu. Oke, pertama, baik atau enggak sih sebetulnya menyendiri seperti itu? Kalau saya lebih lebih tepatnya kayak merinci ya. Merinci itu begini. Eh, Dalam hidup manusia di dunia ini kan sebetulnya secara realistis itu eh, pada faktanya memang beragam dan pada faktanya memang ada orang-orang yang memang bisa menyendiri gitu. Ini mohon maaf ya, seperti ada orang yang terlahir, mohon maaf, sudah defable, seperti tidak punya tangan, tidak punya kaki, terus kemudian lahir juga ada yang buta, ada yang tidak bisa mendengar. Bukti bahwa bahwa alam semesta juga ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta juga dengan ketidaksempurnaan seperti itu. Ya bumi yang pernah ditabrak meteor, kemudian alam angkasa yang pernah terjadi ledakan dan lain sebagainya. So jangankan di dalam bumi ya, jadi di luar angkasa pun kesempurnaan pun tidak ada begitu, apalagi dalam kehidupan manusia. Jadi ada orang yang memang terlahir dengan tidak memiliki fisik yang bagus, yang sempurna seperti kita. Alhamdulillah bisa melihat dari kecil, mungkin rambut kita juga sudah sudah bagus gitu. Itu pun ada tipe, ada yang rambut lurus, ada yang keriting gitu, dan yang keriting pengen lurus gitu. And many more. Jadi secara realita dalam kehidupan kita, maka ketidaksempurnaan itu juga ada gitu loh teman-teman. Jadi sebagaimana yang tadi itu
bahwa menyendiri, ada orang yang pisah dari rumah tangganya, terus kemudian ada yang menjanda bertahun-tahun tidak menemukan pasangannya lagi, ada yang menduda bertahun-tahun tanpa menemukan pasangannya lagi, ada yang memang sengaja nggak menikah begitu. Jadi pada kenyataannya mau di dalam negeri maupun di luar negeri itu banyak sekali terjadi. It's happening, itu memang kejadian. Cuma pertanyaannya itu bagus atau tidak gitu. Kalau saya, kalau saya itu lebih 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 merincinya begini. Pertama, disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi misal begini, eh jika memang tubuh seseorang itu memang membutuhkan menyendiri, jadi berdua, bertiga, berkelompok itu justru malah banyak problem dan trouble yang ia hasilkan, maka sendiri tentu jauh lebih baik begitu. Tapi tentunya segala sesuatu ada konsekuensi. Dia tidak bisa memberikan keturunan pada diri dia, jadi dia generasi orang tua dan buyutnya di diri dia itu berhenti sampai di situ, seperti itu. Kalau tidak mau ribet juga, ya memang salah satunya dengan menyendiri itu gitu. Tapi jangan pernah lupa bahwa manusia juga makhluk sosial. Ada part ataupun bagian tertentu yang kita meminta tolong dan kita juga menolong orang, seperti itu. Jadi kalau saya boleh merinci ya semacam itu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi untuk sejauh ini memang kebutuhan kamu menyendiri, but we don't know about the future. Di masa depan kita nggak tahu dirimu itu atau kalian yang ingin memilih menyendiri tidak mau menikah, atau bagi yang sudah menikah terus tidak mau menikah lagi, menjanda ataupun menduda terlalu lama dengan alasan traumatik masa lalu, adanya pertengkaran, KDRT dan lain sebagainya, whatever it is, apapun itu. Tapi yang jelas bahwa segala sesuatu pilihan kalian itu memiliki konsekuensinya. Jika kalian memilih A, ya memang nggak ribet sih, enak sih, tapi just remember bahwa memang kehidupan manusia bersosial itu juga sangat penting sekali, apalagi memiliki keturunan, seperti itu. Berikutnya nih teman-teman, bahwa yang kedua nih ya, pertanyaan yang kedua, sebetulnya pilihannya yang mana yang bagus? Apakah berpasangan atau dia menyendiri seperti itu? Begini, saya udah membaca, melihat beberapa kisah-kisah orang itu unik sekali. Ada orang yang sebetulnya dia normal, jadi tidak kok bisa tidak menikah gitu ya. Dia sebetulnya normal, bukan nggak normal. Jadi disodorin disodorin ibaratnya ini laki-laki ya, udah umur 30-an, disodorin laki pun, mau itu laki-laki yang muda, mau yang sebaya atau yang lebih tua, itu yang nggak nafsu, ya bener-bener dia tulen gitu, artinya ya suka juga dengan perempuan, tetapi karena malunya sangat besar sekali, jadi dia menjadikan dirinya serba tertutup, jadi kayak pemalunya sangat besar sekali, menjadikan dirinya serba tertutup seperti itu. Nah, inilah yang kemudian menjadi problem tersendiri bagi orang-orang semacam itu. Jadi untuk bisa melangsungkan pernikahan masih dirundung rasa takut dan lain sebagainya. Sebetulnya orang-orang pemalu tingkat akut seperti ini memang di masa kecilnya tidak ini ya, sebagaimana analisa pribadi saya juga pernah menganalisa seseorang yang semacam ini, itu lebih ke ini, dari masa kecilnya pun kayak life without love gitu. Jadi hidup dia itu memang tanpa cinta. Pernah jatuh cinta tapi hanya diam dan tidak bisa mengungkapkan. Terus kemudian suatu hari dia mencintai seseorang dan orangnya mencintai dia, dan ternyata di tengah perjalanan hubungannya kandas. Kemudian saking cintanya dia tidak bisa memilih yang lainnya. Setelah itu ada traumatik yang sangat besar untuk menjalin suatu hubungan. Iya, ya terus kemudian dihantui itu terus gitu. Jadi sehingganya dia tidak bisa menjadikan ada momen di mana dia mau jatuh cinta kembali, seperti itu teman-teman. Jadi memang
orang semacam ini, kalau kita katakan ada atau tidak ada, ya jawabannya sangat banyak sekali, baik di dalam maupun di luar negeri seperti itu. Jadi ya memang ini adalah problem tersendiri ya bagi orang-orang yang semacam itu. Balik lagi bahwa eh, apa? Balik lagi bahwa apakah yang ya jadi yang lebih baik itu yang mana, menyendiri atau eh, berpasangan. Nah, kalau saya pribadi begini, eh balik lagi saya mendengarkan lagi kisah ada begitu banyak orang yang menikah tanpa cinta. Kenapa bisa ya? Bukankah kita itu menikah harus atas dasar cinta seperti itu? Begini, ada juga orang-orang yang karena keadaan tertentu dia mengenyampingkan cinta tapi mendahulukan sebuah rasionalitas. Saya dulu pernah saya melihat di salah satu stasiun televisi swasta ada seorang pengusaha, pengusaha ya orang orang Jakarta lah ya. Jadi ya keturunan Tionghoa gitu. Biasanya kan kalau untuk keturunan Tionghoa ya menikahnya juga dengan orang yang keturunan Tionghoa seperti itu. Karena untuk generasi mereka membuat marga mereka sendiri, jaringan ekonomi mereka sendiri supaya jauh lebih kuat dan semacamnya seperti itu. Hmm, Kemudian si laki-laki ini itu ternyata dari kecil memang sudah dijodohkan oleh orang tuanya kepada wanita yang pada saat dia melihat pun sama sekali tidak cinta seperti itu. Jadi belas sama sekali tidak cinta, dan perempuannya pun melihat ya sama sekali tidak cinta. Jadi dua orang ini memang menikah tanpa ada ikatan cinta seperti itu. Tapi keduanya itu sudah menjadi tradisi keluarga masing-masing untuk menikahkan mungkin marga ini dengan marga itu, terus kemudian supaya toko kelontong ataupun toko apa namanya dari engkoh-engkohnya ini itu bisa jalan, ekonominya bisa jalan. Dan hidup di Jakarta, bayangkan hidup di Jakarta itu juga dengan biaya konsumtif yang sangat besar. Artinya dua orang ini mengenyampingkan cinta dan memikirkan it's okay, kita mikirin ekonomi aja, it's anggap fun aja dan lain sebagainya. Dan mereka akhirnya menikah, dikaruniai anak tiga dengan bisnis yang lancar dan lain sebagainya. Salah satu pelajaran atau yang bisa kita ambil dari suatu pernikahan ini adalah terkadang hidup kita itu mempertahankan hidup. Jadi di dunia ini ada begitu banyak tantangan yang kita harus aware terhadap tantangan tersebut. Jadi tidak melulu kalau saya makan nasi sama sambal terasi itu wajib pakai pete. Sebetulnya yang mewajibkan itu sendiri adalah kita. Kan penggantinya banyak, ada daun singkong, ada jengkol, ada lalapan daun jambu mete dan lain-lain. Kalau nasi goreng itu harus ada yang namanya pakai kecap gitu. Ya, saya pernah di Madiun ditraktir oleh saudara, nasi goreng pure nggak ada kecapnya, jadi bener-bener dia pakai saus. Dan oh my god, really gitu. Dan terus saya ngerasain ya enak juga gitu. Jadi artinya terkadang yang mengharuskan suatu konsep kalau ini harus ini itu adalah mindset kita sendiri gitu. Pada dasarnya hidup kita adalah mempertahankan hidup. Nah, beda pembahasan ya teman-teman bagi yang beragama muslim, seperti saya juga, ya tujuan kita hidup kan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini yang saya bahas adalah secara saintisnya aja gitu, bahwa manusia hidup ya untuk mempertahankan kehidupannya, ya dia butuh makan, butuh ekonominya berjalan dan lain sebagainya. Kalau dari sisi pendekatan diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hal yang lain. Tentunya itu juga sangat dibutuhkan oleh kita juga, karena someone need spiritualitas juga sangat penting sekali gitu. Nah, balik lagi kepada yang tadi, bahwa coba pikirkan bahwa memang menikah itu juga butuh biaya. Tapi ada orang-orang tertentu yang meyakini bahwa dengan menikah akan banyak rezeki yang bertambah, dengan punya anak itu juga
ada sebagian pasangan yang tujuan menikah yaitu punya generasi ataupun punya keturunan gitu. Jadi menurut hemat saya pribadi, sebagaimana manusia itu diciptakan memang berpasang-pasangan, dan manusia itu tidak bisa hidup secara homogen atau secara berkesendirian seperti itu. Jadi kalaupun memang ada terjadi keributan dan lain sebagainya, yakinlah dan percayalah bahwa sebetulnya kamu dengan yang sekarang ini ribut itu tuh memang tidak ada kecocokan. Jadi kamu tuh akan menemukan orang yang memang benar-benar cocok. Sebagaimana saya dulu pernah berteman dengan 10 orang. Kemudian 2 tahun kemudian 5 orang sudah jarang berkomunikasi dengan saya. 1 tahun kemudian dari 5 orang tersebut yang paling curhat kepada saya, yang dekat kepada saya, ya sekitar 2 orang. Nah dari 2 orang ini ternyata yang paling dekat sampai akar-akar kulitnya dia curhat itu cuma 1 orang. Dan sampai sekarang itu 1 orang inilah yang benar-benar bisa bersahabat dengan saya. Jadi ya itulah namanya seleksi sosial ya. Dan itu ada pembahasannya sendiri, kapan-kapan saya akan bahas. Nah teman-teman, balik lagi kepada yang tadi, lebih baik mana? Tentu saya akan jawab melihat dari sisi kebutuhannya. Tetapi dilihat dari sisi kebutuhan manusia, manusia itu butuh sekali berpasangan. Sebagaimana manusia butuh penyaluran seks secara biologis tentunya. Kemudian manusia juga membutuhkan kerjasama di mana membangun perekonomiannya seperti itu. Jadi jika ditanya menyendiri itu baik atau tidak, itu tergantung dari pribadinya masing-masing. Tetapi jika ditanya lebih baik mana, kita berpasangan atau menyendiri sampai dalam kurun waktu yang sangat lama, maka saya memilih menjawab untuk lebih baik berpasangan atau tidak menyendiri. Terus bagaimana nanti misal pisah dan lain sebagainya, terus menyendiri lagi? Percayalah bahwa proses itu ada, proses pembelajaran itu ada, dan takdir sudah ditetapkan semacam itu. Dan itu bagian dari proses, itu bagian dari ujian, hadapi segalanya. Ingat, alam semesta saja tidak berjalan baik-baik saja teman-teman. Apalagi kehidupan kita yang sangat kecil dari alam semesta seperti itu. Nah teman-teman, itu aja ya pembahasan kali ini. Tentunya membahas tentang bagaimana, membahas tentang ada beberapa remaja ataupun orang-orang yang galau terhadap pilihan hidupnya, yang kemudian saya karena traumatik dan lain sebagainya, saya lebih memilih untuk sendiri aja deh gitu daripada saya berpasangan. Tuh lihat banyak juga yang kawin cerai seperti itu. Jadi sehingganya ketakutan itu juga ada. Tapi kalau saya boleh memberikan saran, ya tentunya berpasangan itu jauh lebih baik dengan alasan-alasan yang sudah saya kemukakan di atas. Nah teman-teman, bagi kalian yang tentunya suka dengan pelita hati, kalian bisa like, comment, dan juga subscribe dan share tentunya kepada teman-teman kalian, dan tentu ini sangat bermanfaat sekali. Dan tinggalkan komen yang positif. Dan akhir kata saya pelita hati, stay tune terus di setiap episodenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.